Kita jumpa lagi dengan story-story para jawara. Nah, kebetulan hari ini saya dengan Tua Adang. Nah, Adang Sulaiman ya. Iya. Adang Sulaiman dan atau disebutnya lebih dikenal itu bahasa gaul itu Adang Kerucut. Oke, selamat siang. Iya. Siang. Selamat siang. Ketua. Saya enaknya panggil ketua apa panggil Bung nih? Iya. Enaknya apa Bung aja ya? Bung aja ya, lebih familiar ya. Iya, Oke. lebih ini. Ya. Iya. Kita cerita sedikit sejarah tentang Bung Adang ini. Bung Adang ini dulu kisahnya cukup menarik. Kisah dari kecilnya ditinggal orang tua, orang tuanya berpisah, hidup terlantar di musola, tidur di jalanan, di kuburan, nggak punya rumah, di stasiun. Nah, ini sangat menarik. Sampai hari ini Bung Adang Kerucut ini menjadi orang besar atau perkumpulannya itu sangat luar biasa. Kalau untuk di Bogor sudah nggak asing lah, Adang Kerucut udah nggak asing untuk di wilayah Bogor karena anak buahnya nyebar di mana-mana, organisasinya besar gitu ya. Nah, sekarang kita sedikit bertanya kepada Bung Adang nih, Bung Adang, ini kan saya tangkap cerita Bung Adang nih dari teman-teman bahkan udah nggak asing lah buat orang Bogor gitu. Bung Adang ini siapa, sepak terjangnya seperti apa di lapangan. Kalau dibilang preman juga bukan preman gitu, tapi dibilang jawara ya juga seperti itu. Cuman kan Bung Adang sendiri tidak pernah mengaku dirinya preman atau seorang jawara. Tapi sepak terjang dan anak buahnya di mana-mana itu sangat disegani, khususnya wilayah Bogor. Nah, tapi yang paling menarik buat saya adalah ceritanya Bung Adang ini dari kecil yang sangat menarik. Iya. Monggo, bagaimana itu ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kecil orang tua saya pisah umur setahun malah. Udah saya tinggal sama kakek saya sama nenek saya. Pas nenek saya meninggal saya umur kurang lebih 14 tahun malah. 14 tahun? Iya. Dulu kan saya kan cucu. Sama diurusin ini sama kakek sama nenek. Sama nenek? Iya. Kebetulan saya cucu yang paling disayang sama dia. Waktu tinggal sama nenek. Nah, sebelum kita masuk ke kisah neneknya, nih Bung. Itu bagaimana ceritanya kok Bung ini tinggal sama nenek bukan sama orang tua gitu? Iya. Jadi orang tua saya itu pisah malah. Berpisah. Iya, bercerai. Ya. Akhirnya karena orang tua saya nggak mikirin anak kali, akhirnya saya diurus sama nenek saya. Sama nenek. Iya, begitu. Sama nenek, akhirnya saya diurusin tuh. Ini sama nenek yang dari pihak ibu apa pihak bapak? Dari pihak ibu. Dari pihak ibu ya, nenek kandung ya. Nah, kebetulan orang tua saya, bapak saya orang Banten, Pandeglang. Ibu saya orang Bogor. Orang Bogor. Habis nenek saya meninggal, saya punya paman, ada 2 orang. Pamannya ada 2 orang. Iya. Serumah dengan nenek. Iya. Kebetulan itu dulu kalau nenek saya masih hidup, dia kurang perhatian gitu. Sama paman ini. Iya, nenek saya nih, kan dia pada mah anaknya. Betul. Kan saya sebagai cucu. Cuman saya intinya kalau ada itu paman saya kurang perhatian, jadi nenek saya apa-apa sayang ke cucu. Iya, ke cucu, dibeliin apa, saya minta apa, saya diturutin gitu. Jadi timbul kecemburuan sosial di situ. Kecemburuan sosial. Akhirnya dia meninggal, nenek saya umur 14 tahun tuh. 14 tahun? Iya. Masih kecil itu? Iya, masih kecil. Pas nenek saya meninggal, akhirnya mamang saya itu merasa dulunya dia cemburu sosial sama saya. Mungkin dia iri gitu. Akhirnya saya disiksa ada sama dia. Balas dendam lah dia ceritanya. Balas dendam ke saya. Iya betul. Balas dendam ke saya sedikit tiap hari. Saya udah kayak babu sama dia. Iya, buatan apa? Saya suruh nyuciin kaki dia gitu. Sampai segitunya? Iya, segitunya. Iya. Ntar kalau saya digebukin, saya dibagal pakai balok gitu. Gak ada yang belain itu? Gak ada. Kakek saya takut gitu. Iya. Jadinya karena kakek saya takut, saya sampai pala saya digebukin sampai pakai batu, mari dihantam sama dia. Masa. Iya.
intinya. Sampai saya digencet juga pakai pintu gitu Pakai Mali. pintu. Muka saya disundutin pakai rokok Mali. Iya, itu sekitar tahun 92-an gitu. Tahun 92 ya. Iya. Mungkin kan dulu belum ada undang-undang anak ini Mali. Ya Sampai mungkin iya. saat itu sih sebenarnya sih sudah ada. Iya. Cuma kan nggak ada yang tahu, tidak Iya, terekspos dan nggak ada yang tahu, dan Iya. memang Bung ini kan nggak ada perlindungan dari siapa-siapa kan Iya, gitu. benar. Hanya sebatang kara, Iya. ditinggal nenek, hanya tinggal sama paman yang memang Iya. sudah benci dari awal. Iya. Gitu. Kalau mamang saya yang paman saya atuh lagi kagak begitu bengis ngegebugin saya Mali. Iya, dia masih ini dah sama saya. Cuman kalau udah lagi kesel dia tetap ngegebugin saya juga. Tetap ngegebukin juga. Iya, begitu. Dulu kan saya nggak pernah keluar dah, intinya orang rumahan gitu Mali. Lagi zaman nenek saya masih hidup. Saya kagak pernah keluar main apa dalam rumah aja. Karena cucu yang paling disayang. Ya. Iya, habis nenek saya meninggal ya udah saya tuh akhirnya ini Mali tinggal di jalanan gitu Mali. Iya. Jadi keluar dari rumah. Iya, keluar dari rumah. Karena nggak tahan siksaan tadi. Iya, saya juga takut mau pulang. Iya. Udah gitu kan pas nenek saya meninggal, kakek saya udah nikah lagi. Kakek pergi Iya, menikah lagi. tinggal di situ juga. Oh, tinggal di rumah itu tetap. Iya, dia nikah bawa lagi. Istri mudanya. Iya. Habis saya mau pulang ke rumah orang tua saya yang laki. Iya, akhirnya kan saya punya ibu tiri. Iya. Habis saya sampai rumahnya, saya mau numpang di rumah dia. Akhirnya dia ribut Mali. Sama suaminya. Iya, sama bapak saya tuh. Gara-gara iya. Bung ada tinggal di sana. Iya. Udah gitu saya pulang ke rumah ibu saya, dia ribut juga sama bapak tiri saya. Kan saya jadinya ngelangsa, saya mau tinggal di mana. Udah gitu ke kakek saya juga saya punya nenek tiri. Jahat juga sama saya. Jahat juga. Iya, suka saya dijelek-jelekin mulu, ngadu ke kakek saya gitu. Dari itu lama-lama kakek saya ikut benci. Yang ikut benci saya. Benci. Akhirnya saya keluar dari rumah tuh Mali. Keluar dari rumah iya, saya tinggal di stasiun tuh Mali. Stasiun? Iya. Bojonggede. Iya, Bojonggede. Stasiun Bojonggede Bogor ya. Stasiun Bojonggede. Udah gitu saya kan namanya buat makan, namanya saya ini kan jangan sampai perut saya lapar. Iya. Saya baru nodong-nodongin orang tuh yang penumpang kereta gitu. Oh, jadi di situ udah mulai melakukan tindak-tindakan kejahatan. Iya, kejahatan saya. Ya karena kebutuhan perut tadi. Iya, perut saya. Karena nggak ada yang ngasih makan. Iya. Bekerja pun masih nggak bisa karena masih kecil. Benar. Habis saya tuh tiap kereta kan dulu kan ada itu kereta yang masih ekonomi. Kalau saya mau todong itunya rem itunya saya tarik itu Mali. Jadi berhenti. Iya, kereta nggak bisa jalan. Akhirnya saya naik tuh. Iya kan kebanyakan dulu mah hari Sabtu Minggu anak-anak Jakarta banyak yang pada camping ke Sukabumi. Iya, terus saya palakin tuh apa. Jadi lewat stasiun ini ya. Iya, apa dia bawa topi. Dulu iya, kalau dulu kan zamannya Walkman tuh. Betul. Iya, zaman sebelum ada HP pakai Walkman. Kalau dia lagi pakai Walkman, saya todong juga, saya ambil ya. Iya, saya todong sama topi topi saya ambil itu topi yang ada harganya gitu. Jadi kebanyakan yang diambil itu barang-barangnya ya, bukan duit ya. Iya, kalau dia ngelawan saya berantem di situ. Iya, saya duel gitu. Ya. Iya. Itu waktu itu Bung sendiri apa ada kelompoknya? Ada itu kawan saya. Oh, ada teman-temannya yang lain. Iya, saya lagi itu sering saya berdua tuh. Teman-teman saya dulu tuh sampai sekarang itu masih teman sampai sekarang. Iya, masih komunikasi sama saya. Masih ke rumah saya sering silaturahmi. Dia susah senangnya saya sama dia gitu. Betul. Iya, udah gitu saya tidur juga di stasiun tuh Mali. Di stasiun karena nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Saya mau pulang langsa saya. Langsa pasti disiksa lagi kan. Iya, saya mau pulang ke sini ke orang tua laki punya ibu tiri. Betul. Iya, mau pulang ke ke orang tua saya bapaknya kan punya ibu tiri. Ibu tiri juga. Iya, kalau pulang ke ibu saya punya bapak tiri. Terus saya pulang ke rumah kakek saya, dulu saya dari bayi diurusin, udah punya nenek tiri juga. Iya, udah gitu pada jahat semua sama saya. Saya jadi bingung. Iya, udah gitu saya dulu sempat disekolahin sama kakek saya nih. Kakek sempat disekolahin. Iya, kakek saya sampai
SMP kelas 1 tuh Mali. Oh, sampai SMP kelas 1. Iya, sampai ke SMP kelas 1 kan SD mah saya lulus. SMP kelas 1 karena dulu saya nggak dibayar-bayarin. Sekolahnya. Iya, nggak dibayar-bayarin kan saya malu. Kalau dulu mah kan kita kalau nggak bayaran dipanggil sama guru di depan umum gitu. Dari malu saya. Terus saya habis dari stasiun saya langsung ke terminal tuh Mali. Pindah ke terminal Iya, Bojonggede. iya terminal tuh ngambil. Saya ngerebut temeran tuh, temeran Temeran angkot. angkot. Iya, Iya. angkot Bojong Bogor, Hmm. Mali, jurusannya. Terus saya duel dulu tuh Mali. Sama Iya, sama yang awal yang megang yang tuh. megang. Iya, Tapi dulu. waktu itu kan yang megang terminal rata-rata kan udah dewasa. Iya, saya masih umur itu, Umur yang baru 14 kecil. 15 Iya, tahun ya. preman dulu yang preman-preman yang ini tetap saya lawan Mali. Yang ada itu. Iya, iya, sampai ada Nekat. yang preman dulu ditakutin kan Mali. Iya, itu kan ada dia megang temeran juga. Iya. Namanya saya sebutin ya namanya. Jangan. Iya, namanya iya. Tempat saya jatuhin juga, saya rebut, padahal saya masih kecil gitu. Waktu itu ya. Tapi Iya. kan dari remaja juga sih ya. Iya, 14 tahun. iya. Cuman saya dulu, jadi saya sempet tiap hari itu di stasiun gua saya sering mukulin orang, gebugin orang gitu Mali ya. Namanya saya suka nodong gitu Mali ya. Kalau dia berani kan dia ngelawan Mali. Pasti ya. Iya. Terus pernah lagi itu Mali. Pas saya todong kagak tahu bapaknya tentara Mali. Bapaknya tentara. Iya, bapaknya lagi itu pangkatnya kapten apa. Wah, udah tinggi tuh. Iya, Bapaknya. zaman Soeharto itu, zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto presidennya ya. Iya, akhirnya tuh dia yang saya ambil dulu dia dulu kan zaman Pustel tuh. Iya, kamera. Kalau moto-moto, kamera. iya, kamera. Saya ambil tuh kameranya. Iya, akhirnya dia ngelawan tuh. Dia ada 6 orang mah. Cuman saya berdua Mali sama temen. Iya, nggak tahu tuh yang ngelawan itu tuh yang bapaknya kapten tuh Mali, yang udah berani gitu. Anggota. Iya, anggota. Harus saya tusuk tuh Mali. Iya, karena dia sempat koma tuh. Iya, saya tusuk. Dulu saya udah berapa kali ditangkap polisi, alhamdulillah Mali. Saya lolos terus Mali. Lolos terus ya. Iya, sampai saya diborgol udah. Akhirnya saya menyebur ke kali. Iya, sampai saya diteriakin Lampok itu saya lepas. Dulu kan ada tuh Lurah Dede jembatannya tuh. Iya, saya diteriakin Lampok, tapi tangan saya diborgol. Diborgol, tapi iya, loncat ke kali. Saya loncat ke kali. Iya, cuman saya udah dikepung tuh sama warga situ. Orang polisi ngeliatin saya rampok gitu mah, kejarnya. Ya warga kan jadi ngundang masa sampai saya rampok beneran. Ya alhamdulillah saya masih dilindungi sama Allah, iya masih selamat. Masih selamat. Dan kasusnya bisa selesai ya. Iya, intinya saya dulu ya kagak pernah saya masalah di kasus ke polisi, masalah saya panjang tangan enggak gitu, mencuri enggak gitu. Intinya ribut terus saya. Kebanyakan kasus polisi itu karena berantem ya. Iya. Terus yang lagi pas saya yang sama anak tentara itu kan saya buron dong Mali. Oh, kabur saya. Karena iya kabur, nggak tahu orang tua saya dibuat jaminan itu Mali. Sama ditahan. Anggota itu ditahan. Sama anggota itu orang tua saya. Saya lagi itu kabur ke daerah Parung Mali. Daerah Parung ya. Iya Parung, cuman saya jadi pemulung tuh Mali. Di situ untuk menyambung hidup. Menyambung hidup saya lagi malah bisa makan gitu. Iya, nyambung hidup saya. Iya, habis udah itu nggak tahu kan mungkin diselesain tuh, lagi mana itu urusannya. Pokoknya selesai aja. Iya, udah adem saya pulang gitu Mali. Iya, akhirnya saya nongkrong lagi di terminal. Di terminal Bojonggede lagi. Iya, itu. Habis saya nongkrong di terminal, intinya supir kalau ada yang ngasih itu sembarangan sama saya pasti saya pukul Mali dulu. Jadi dulu udah ada tarifnya. Iya, udah ada tarifnya dulu, seingat saya temeran 500 perak. 500 perak. Nggak tahu supir dulu tuh tahun-tahun 95, 96 tuh Mali. Supir ada yang ngasih sama saya apa yang 200, akhirnya 300 tuh langsung saya langsung pukul gitu, saya lemparin gitu Mali. Itu supir tuh. Iya. Ternyata zaman itu iya ganas juga ya, Bung Adang nih. Iya. Menarik. Terus saya namanya ada narkoba juga dulu. Oh, dulu sempat ke obat-obat juga ya. Iya, saya ada narkoba, saya sempat bandar juga Mali.
Saya ada bandar besar dari Matraman nemuin saya. Saya dititipin tuh kilo-kiloan gitu apa. Oh, dia pasang jaringan di sini. Iya, di Bojonggede nyerahin ke saya gitu. Saya dikirim tuh loh, lagi itu pertama dia ngirim 1 kilo dulu ganja. Iya, iya. Saya suruh ngedarin tuh ya. Luar biasa ya. Iya, cuman saya nggak edarin ya. Saya namanya Pakai sendiri. saya pakai gue sama kawan-kawan. Saya namanya teman nongkrong gitu. Iya, iya, iya. Iya, saya nggak edarin. Iya. Sendiri. Dulu saya mau pulang nggak punya rumah, saya sedih Mali. Apalagi pas bulan puasa. Betul. Iya, saya lagi ngobrol-ngobrol di stasiun. Iya, pas mau pulang beduk kan temen pada pulang tuh. Kalau lagi pas nongkrong di stasiun, pada pulang masing-masing. Iya, pada bulan apa buka puasa. Iya. Iya, Karena mereka punya rumah. Iya, nggak punya rumah. Saya nggak punya rumah. Iya, akhirnya saya suka sedih di situ. Terus saya dulu tidur aja malam itu itu kan dulu ada sekat-sekat warung tuh. Iya. Di stasiun pinggir. Iya, di pinggir-pinggir stasiun tuh saya tidur di situ. Sampai kaki saya kalau pagi pada berdarah dimakanin tikus. Tikus ya, di pasar banyak tikus. Iya, namanya kaki kan saya intinya jarang mandi juga saya. Baju gue saya jarang salin gitu malah. Memang nggak punya rumah. Nggak punya rumah, nggak punya baju. Iya. Jadi saya mau mandi juga bingung di mana. Iya, gitu. Saya mandi di masjid, masjid ini, masjid Nurul Zaman. Kalau mandi gitu, iya, mandi ya. Udah gitu saya nggak salin-salin, punya baju itu-itunya aja gitu mau. Dicuci kering, iya, pakai lagi. Saya pakai lagi. Pernah saya lagi sholat Jumat, yang kawan saya ngelihat emang baju saya nggak salin-salin. Akhirnya pas itu kan saya pakai kain mali. Celana saya taruh mali digantung. Iya, digantungan ada dulu di masjid. Iya, habis saya selesai sholat, saya mau pakai lagi, saya nyariin kagak tahu udah ada yang ngerendam tuh, ada yang jahil ke saya teman saya. Dibasahin. Iya, dibasahin. Akhirnya tuh saya seharian kagak pakai celana, malah pakai kain aja. Saya, iya benar sedih saya malah. Iya, kalau bisanya ini kan saya dulu malam dijadiin siang saya jadiin malam. Iya. Tapi kalau siang banyak tidur ya, paling jaga terminal paling ya. Iya, terus kalau ada warung agen-agen di Bojonggede kebobolan tuh saya yang dipitnah. Setiap kalau agen ada kebobolan, pasti yang dipinahnya Bung Adang. Kalau ada dia dibongkar warungnya. Karena saking terkenalnya Bung Adang kriminalnya. Iya. Gitu. Padahal bukan. Iya, itu dipitnah saya. Ada dulu yang fitnah saya kepala keamanannya itu polisi malah. Iya, itu dulu namanya Pak Nonong. Oh, dulu dia polisi kepala keamanan. Iya, polisinya ya? Asli orang sini, Bojonggede. Terus saya dipitnahnya sama dia. Abis sudah malingnya kena, kawan saya ada yang ngomong mali. Iya, kan pas dibobol itu kan agen paling terbesar di Bojonggede tuh agen. Iya, kepala keamanannya dia kan namanya agen pasti ada keamanannya mali. Iya, abis malingnya kena, teman saya ada yang ngadu ke saya mali. Malingnya kena katanya. Iya, akhirnya kan saya namanya kena saya dipitnah gitu. Iya. Awalnya nggak ada yang ngomong saya dipitnah. Iya. Bung nggak bisa membuktikan juga. Iya nggak ada yang berani ngadu ke saya. Abis malingnya udah kena baru ngomong mali bahwa saya yang awalnya yang dicurigain. Akhirnya itu namanya polisi itu namanya Pak Nono. Saya cari itu mali. Akhirnya ada di pangkalan dulu pangkalan 117. Teman 117 mali tahu kan? Iya, dia lagi nongkrong di situ. Iya, lagi nongkrong di situ. Akhirnya saya namanya orang difitnah, saya kagak namanya orang nggak berani, saya jadi berani mali sama aparat. Harus saya seret dia tuh mali depan umum dia. Iya, di situ banyak tuh kan namanya 117 kan banyak tentara tuh yang pada pulang ke Inkopat. Iya, tentara banyak yang nyamperin saya, ini ngapa? Kalau ini diinjek-injek gitu. Dia fitnah saya. Ya kan orang kagak berani jadi berani. Jadi berani. Iya, namanya orang difitnah. Tapi sampai diinjak-injak itu. Iya, saya injak-injak, saya seret-seret tuh orang. Iya, karena dia udah almarhum kemarin. Dia udah almarhum kemarin dia ketabrak lagi ngambil pensiunan, ketabrak motor. Iya, dia. Itu jadi saya difitnah terus tuh kalau ada kebobolan mali. Iya. Tapi zaman itu memang nyalinya Bung Adang ini memang cukup diperhitungkan ya zaman itu ya. Luar biasa memang. Sampai sekarang nih Bu Adang ini punya anak buah banyak karena nyalinya memang diakuin gitu. Iya, dulu saya lagi masih jiwa muda itu mali orang ngeliatin saya aja kalau saya lagi lewat kasur pasti saya pukul mali. Iya, orang cuma ngeliatin saya begitu. Apa lihat-lihat itu ya? Iya, udah saya kagak tanya lagi mali. Nah, ini ada yang menarik. Dari cerita ini banyak yang menarik.
Iya. Nah, saya pernah dengar juga bahwa Bung Adang ini pernah tidur di kuburan. Iya, betul. Dibikin gubuk apa bagaimana atau dikuburin jadi tempat tinggal? Jadi saya dulu karena nggak punya rumah, saya nuansa. Kalau saya tadi saya cerita, kalau saya pulang ke sana punya ini, punya bapak tiri, punya emak tiri, punya nenek tiri. Saya jadi nelangsa gitu nggak bisa. Betul. Saya pulang kemana gitu mas. Kecuali dia pada baik sama saya. Betul. Iya, akhirnya tuh kalau dulu zamannya saya itu muda, jadi saya malam saya jadiin siang, siang saya jadiin malam kali. Malam. Iya, jadi kalau malam saya begadang tuh sampai pagi. Betul. Kalau ada pagi itu tuh, kalau saya itu sampai orang pulang kerja tuh saya nongkrong di stasiun. Jadi orang kerja tuh pada ngeliatin saya. Saya nongkrong ntar ada copet tuh namanya si bule. Iya, orang sini nih. Orang Muara Beres apa. Iya, saya tahu dia copet. Iya, akhirnya kan dia nyetor sama saya. Iya, itu dia emang dia nyopetnya kayak orang kerja, bajunya rapi. Oh, Dulu memang tiap iya, hari ada kerjaannya. iya, jadi saya dibagi jatah dah sama dia Iya, supaya dia aman gitu nyopet. Iya. Iya, tuh dia kalau dia dapat dompet umpama 3 saya dibagi 1 sama dia begitu kali. Terus saya buat makannya gitu. Pokoknya Iya. duit apa kok namanya saya perbuat perut, duit haram kok. Iya, Pokoknya boleh. saat itu tidak peduli itu sumber duitnya dari Iya. mana, yang penting hari ini bagaimana caranya bisa makan. Bisa makan saya pikirin gitu Mali. Iya, namanya orang tua dari saya umur setahun saya ditinggal Mali. Iya. Udah gitu kalau saya mau tidur pas pagi itu sekitar jam 8 kan mata saya ngantuk namanya. Betul. Jam 8 pagi itu namanya saya dari malam sampai pagi kagak tidur, akhirnya saya tidur di kuburan tuh Mali. Jadi kalau tidur di pasar kan rame, Iya. di stasiun rame. Iya. Akhirnya pindah ke kuburan. Iya. Di kuburan saya tidur di kuburan Batu Tapak Mali. Iya, tuh kalau saya di situ sampai baju saya taruh di situ. Iya, kalau saya nyuci kan saya nyuci bajunya di masjid. Iya, saya jemur sampai jemur baju juga saya di situ. Udah kayak lapak lah ya. Iya, kebetulan kan di situ ada makam almarhum nenek saya. Oh, di situ juga. Di situ juga di makamnya. Ya, saya sayang dah sama dia. Saya sekalian, iya, saya pikir saya mau nemenin dia gitu kalau siang ya gitu. Iya, soalnya saya merasa kehilangan gitu. Iya, saya benar-benar langsa dulu pas nenek saya nggak ada gitu. Jadi hidup saya brutal gitu. Dulu nenek saya masih ada, saya orang rumahan malah nggak pernah keluar. Iya, intinya pas dia meninggal ya udah saya intinya jadi brutal gitu, jadi di jalanan. Karena memang tidak ada didikan atau arahan yang benar, mana yang benar, mana yang enggak. Karena kondisinya saat itu Bung Adang bagaimana caranya perut saya ngisi dan saya tidak tidur. Benar. Nggak tahu mana yang benar, mana yang salah kan gitu. Iya. Adapun tahu pun hal yang benar kan tidak bisa melakukan juga. Iya. Tidak bisa bekerja juga kan. Iya. Tidak ada yang ngurus juga, apalagi saya dengar Bung Adang ini di Bojonggede sudah dicap. Setiap ada kehilangan pasti pelakunya Bung Adang gitu kan. Betul. Nah, boro-boro orang sayang gitu kan. Iya, sampai orang aja pada benci sama saya. Betul. Karena kelakuan saya mungkin dia tahu setiap hari dulu ngegebukin orang, mabok, berantem, ngebukul orang di stasiun, di terminal. Kalau di terminal supir yang tiap hari saya pukulin gitu. Karena dia kurang iya, kalau pas kasih temeran sama saya kurang mulu. Iya, udah saya temer saya langsung gebukin aja tuh. Saya udah nggak mau tanya lagi orang. Nanya lagi. Iya, nggak langsung saya tanya gitu. Saya langsung pukul aja gitu. Itu yang membuat Bung Adang ini jadi terkenal di Bojonggede. Iya, akhirnya tuh saya dulu nggak pernah saya mukul orang pakai senjata gitu. Pakai tangan. Iya, pakai senjata tajam pakai tangan gitu. Tapi tuh orang intinya judulnya pada masuk rumah sakit Iya, akhirnya tuh orang tua saya sering disamperin minta perobatan gitu Pertanggungjawaban. Padahal hari ke rumah orang tua saya. Orang tua saya mungkin ngomong dia nggak pulang-pulang. Iya. Intinya lepas tangan ngomong mau diapakan gitu saya. Gitu. Jawabannya begitu. Gitu Bang Ali. Iya. Dulu saya benar-benar pahit hidup saya. Iya. Benar-benar sangat kelam kehidupannya Bung Adang ini. Iya. Karena memang ditinggal dari kecil orang tua mencari kehidupan sendiri di tengah kota. Gitu. Jadi saya berdiri sendiri gitu. Berdiri sendiri dari kecil tanpa didikan atau bimbingan atau perlindungan dari siapapun. Iya, alhamdulillah saya hidup sama Allah Subhanahu wa taala, saya dikasih akal gitu. Alhamdulillah gede. Iya, saya nggak punya
nggak punya ilmu di dunia gitu, apa kayak ijazah apa titel, cuman saya dikasih akal sama Allah gitu. Allah, iya, iya. Iya, akhirnya tuh saya dulu saya mikir begini Malik dulu sama supir-supir gitu ya, kalau dia lagi ngobrol nih ngeriung, iya kalau lagi ngobrol gitu, udah gitu saya datang, akhirnya dia pergi satu-satu gitu Malik. Hilang sendiri. Iya, jadi saya lah, ini saya jadi orang bukannya segan sama saya, orang pada takut gitu Malik. Iya. Iya tuh kalau di inian di terminal gitu Malik, saya suka supir lagi pada ngobrol gitu, namanya nungguin sewa. Akhirnya saya datang gitu Malik, bukan bareng ngobrol sama dia gitu. Akhirnya dia kayaknya menghindar. Dia pora-pora, saya mau ke sono dulu ngencing. Iya, apa dia mau makan dulu. Takut ada masalah gitu ya. Iya, dia hilang satu-satu tuh Malik, dia supir tuh. Udah gitu saya dulu pernah sakit parah Malik. Iya. Zaman itu. Iya, saya sakit parah, saya sakit di jalanan Malik. Iya. Umur berapa itu? Itu umur kita 16 tahun Malik. Iya masih. Itu masih saya di jalanan itu. Iya, itu masih di terminal. Betul. Ada yang nolongin saya dulu, nenek-nenek Malik, kan dia dagang rokok di situ pakai gerobak. Itu saya dikasih obat sama dia Malik. Karena orangnya udah meninggal, saya punya jasa sama dia. Iya. Iya, yang ngobatin saya. Dulu dia dagang, ada kan dulu tukang rokok pakai gerobak-gerobak pakai gerobak ya. Di emperan gitu ya. Kayak di emperan. Iya. Dia ada lapak gitu di terminal. Sekarang orangnya udah meninggal gitu. Kalau dia masih hidup mungkin saya ada mau ini sujud sama dia gitu. Iya, dulu dia sampai saya namanya sakit parah diurusin satu-satunya orang tua yang bukan siapa-siapa yang membantu di saat lagi sakit. Iya. Intinya kan orang tua sama saya udah nggak ada yang peduli. Iya, sama saudara juga nggak ada saya mah. Nggak ada ya. Iya, padahal kan mulut ke mulut mungkin nyampein. Tahu lah ya. Iya, saya ini namanya udah brutal gitu. Iya, nggak ada malah yang peduli sama saya. Saya juga sedih dulu kalau ingat dulu gitu. Benar-benar pahit hidup saya. Iya, tapi alhamdulillah dulu saya jadi mikir yang saya tadi cerita tuh, pas saya kalau ngobrol sama supir lagi rame-rame dia pergi satu-satu, ya lama-lama kan habis ya. Betul. Iya, akhirnya saya mikir gitu, kalau saya begini wae hidup saya gitu ya, orang jadi pada takut sama saya, bukan saya disegenin gitu. Akhirnya tuh saya keluar dari terminal. Berawal dari situ. Dari situ saya merasa disisihkan. Iya, benar, disisihin. Merasa disisihin, akhirnya berpikir, mau sampai kapan saya seperti ini gitu. Iya. Akhirnya keluar dari terminal. Iya, terminal akhirnya saya serahkan sama anak buah saya tuh dulu. Iya. Mending nyetor sama saya gitu. Ada setoran. Ada setoran tetap. Iya. Cuma sudah nggak berdiri lagi di terminal. Ada, iya, nggak ada. Jadi itu awal hijrahnya. Hijrah tuh saya. Bung Adang. Iya. Kalau begini baik usaha di terminal orang jadi bukannya ini. Iya. Saya dianggapnya ini gitu, apa saya penjahat gitu, saya orang pada takut gitu ngeliat saya. Orang pembuat masalah lah gitu. Iya, bikin onar gitu. Iya. Akhirnya saya hijrah, saya itu bisnis mulai bisnis karena sudah mulai dewasa, menjadi dewasa ya. Itu saya pas hijrah saya udah nikah tuh. Hijrah nikah. Iya. Udah nikah dulu apa berhijrah dulu? Nikah dulu saya. Setelah punya istri, akhirnya baru punya pemikiran. Pikiran saya punya anak baru anak saya tuh baru umur 2 bulan apa. Itu baru saya mikir di situ. Betul. Iya, saya kalau masih di kriminal aja orang benci sama saya nggak ada kemajuan dari hidup saya gitu Malik. Ya. Secara ekonomi. Akhirnya tuh saya usaha tuh Malik, modal dengkul saya. Usaha lagi itu saya nyaloin dagang elektronik Malik. Iya, dulu kan TV lagi zaman krisis kan masih mahal. TV tabung tuh. Iya. Kalau ada yang mau beli saya ngambil dulu, kan teman saya ada yang dagang. Iya. Barang-barang second, gua beli second gitu. Jadi nawarin lah kayak cari orang siapa yang mau beli gitu. Iya, siapa yang mau beli gitu. Udah bukan nawarin, udah ada yang beli, akhirnya saya ngambil dulu gitu. Saya kan nggak punya modal dengkul. Iya. Habis saya bawain kan langsung dibayar sama dia. Habis dibayar saya setorin gitu. Iya. Saya modal kejujuran gitu. Betul. Iya. Tapi ada ya orang yang berani sama Bung Adang mengasih, itu istilahnya kan modal lah bahasanya, walaupun modalnya berbentuk barang gitu. Sementara kan
masa lalunya Bung Adang itu yang dikenal kan sangat kelam gitu. Tapi iya, masih ada yang percaya gitu. iya. Mungkin dia ngetes saya, Mali. Kejujuran saya gitu. Iya. Emang awal lagi bisnis, saya sempat ngecewain orang juga. Pertamanya ada orang ngejual kendaraan, udah gitu bisanya kendaraannya dulu motor, ya dijual dari dia 1 juta. Udah gitu saya tawar-tawarin tuh motor kesono kemari sama pedagang motor, nggak ada yang berani 1 juta, di bawah 1 juta kemarin. Saking saya udah capek, udah saya jual aja gitu Dengan kemarin. harga segitu. Iya, di bawah 1 juta. Iya, udah gitu kan saya dibayar lagi itu dibayar 800.000. Akhirnya saya setorin ke dia 500.000 yang punya motor. Iya, iya. Akhirnya saya janji, ntar lu dibayarnya ntar seminggu lagi yang beli, padahal mah kagak, saya ngebohong. Iya, iya. Iya, saya ngebohong, emang dijualnya segitu. Betul. Iya, daripada tuh saya udah capek. Iya, Capek. Itu Karena awal. harganya ketinggian ya. Iya, ketinggian. Hari itu saya awal-awalnya sempet saya ngecewain orang gitu, nyakitin orang. Saya pikir orang nggak berani kali sama saya, nagih lagi gitu kali. Akhirnya kan dia kagak berani nagih lagi ke saya. Dia tahu saya gitu kali. Nah, berangkat Iya. dari setelah hijrah. Nah, Setelah hijrah, berarti kesininya kan memang mencari pekerjaan, mulailah usaha, demo usaha, iya, iya. ganti usaha ini dan itu. Nah, Heeh. bagaimana ceritanya kok sekarang Bung Adang ini punya anak buah banyak gitu? Iya, Seperti apa? iya. Anak kalau itu saya jadi dia mungkin tahu tahu saya gitu kali. Yang orang-orang yang tahu apa sepak terjang saya dulu, dia pada merapat ke saya gitu. Ada yang mau minta cari kerjaan sama saya gitu. Iya. Dulu saya masalah ini yang dagang elektronik masih ada malah belum jatuh ke situ, belum lanjut, ke lanjut. ya ke anak buah belum. Lanjut. Habis saya dagang elektronik itu saya dagang motor dulu malah. Jual beli motor. Iya, main gade-gadean motor tuh. Saya nyakitin orang juga di situ. Iya, orang ngegade sama saya motor bis umpama 2 juta, saya gadein 5 juta gitu. Iya, akhirnya kan tuh orang nanti harus nebus kita 5 juta. Yang 3 juta saya makan duitnya. Saya masih nyakitin orang mulu tuh. Dia terakhir saya nyakitin orang itu, saya pernah disantet sama orang. Saya sempat mati suri saya. Iya, sempat mati suri saya dulu. Karena disantet itu ya. Karena orang dosa kagak berani sama saya, karena dia lewat jalur halus sama saya, gaib gitu. Mungkin udah kebanyakan, udah kekenyangan kali saya. Begitu kali. Terus saya disantet, yang saya kebetulan yang saya tipu dulu, yang ini kayaknya dia paranormal juga. Iya, saya sempat disantet itu, saya sempat mati suri dulu. Sempat mati suri. Iya, akhirnya alhamdulillah ada orang tua saya di Kulon masih bisa nolongin saya gitu, ngobatin. Berarti dikeluarin lah santetnya. Iya, keluarin. Akhirnya saya di situ janji saya mau, saya detik ini saya nggak mau intinya nyakitin orang lagi gitu, menipu orang lagi. Saya udah janji tuh sama dia gitu. Iya, akhirnya itu saya usaha yang bener aja tuh mali saya. Iya, saya sempat merantau ke Kalimantan Timur. Nah, iya itu bagaimana cerita? Saya sempat dengar itu sampai merantau ya. Iya, saya kebetulan punya adik ipar. Dia lah punya usaha di sono. Di Kalimantan Timur. Iya, kebetulan katanya sering diganggu dia. Dia kan ring-ring itu tuh buat pengeboran minyak. Iya, itu kan adanya di hutan-hutan sama di tengah laut. Itu saya tuh yang disuruh maju ngurusin, mari soalnya ketemu ya orang-orang berandal dah kayak saya gitu. Ya di sana pasti ada preman-preman juga. Iya, gitu kan. Iya. Ya alhamdulillah sama saya ketemu dia pada ngerti gitu. Terus saya diajak jadinya sama adik ipar gitu. Sempat kerja saya. Ada saya setahun tuh malah. Iya, luar biasa. Habis setahun saya balik lagi ke ini. Ke Bojonggede. Baru saya membentuk organisasi. Iya, baru tuh. Berkumpullah anak-anak buah ini satu persatu. Akhirnya banyak tuh yang merapat ke saya jadi anggota gitu. Betul. Iya. Habis jadi anggota, saya kalau ada proyek-proyek intinya saya suruh minta kerjaan gitu. Datangin ya minta kerjaan. Iya, datengin minta kerjaan. Terus kalau enggak ngesup materialnya gitu Mali, jangan sampai lu saya gituin ke anak-anak buah saya. Jangan sampai ada intinya ada pemeresan malak gitu Mali.
Iya, itu kan harga diri juga kita malu. Betul. Iya, saya kalau tiap ada proyek perumahan, pembangunan saya samperin gitu. Ini setelah balik dari Iya. Kalimantan ya? Iya, Kalimantan. Di Kalimantan. Kalimantan. Saya pikir usaha bisnis gitu kagak menjanjikan saya. Iya, yang malah saya banyak kasus mulu gitu. Iya, iya. Iya, intinya usaha ngerugiin orang. Iya, akhirnya saya terjun tuh di dunia proyek gitu. Proyek lah. Ya. Iya, kalau ada mau bangun perumahan properti saya samperin. Iya, saya minta koordinasi juga. Udah gitu saya minta buat kerjaan. Iya, supaya anak buah bisa bekerja. Iya, saya ngesut material gitu. Iya, batu alam apa gitu. Oh, jadi pekerjaannya memang pekerjaan yang diminta ya, Iya. bukan kan banyak kita dengar nih organisasi luar mereka tuh datang hanya malak gitu Iya, ya. iya. Ini kan enggak, saya minta kerjaan. Minta kerjaan ya, Iya. sebagai putra daerah Iya, putra ya. daerah ya. Kan, saya juga kan kerjaan kan pakai modal juga, nggak modal dengkul. Saya belanja material kan harus uang dulu. Betul, betul. Iya, namanya kalau masuk proyek kan dibayar belakangan, ada permin gitu. Betul. Iya, akhirnya saya masuk sampai ke proyek itu saya pikir saya tiba ngandelin ngesup aja. Akhirnya saya berani diri langsung saya jadi jadi pengembang langsung gitu. Buka bisnis properti. Iya, properti langsung saya. Tapi main properti itu kan duitnya besar. Iya, alhamdulillah itu saya modal ada. Ada ya. Yang kagak biar nggak banyak juga. Betul. Akhirnya saya bangun tuh perumahan pertama saya bangun tuh 56 unit. Oh, besar itu. Iya, 2 lantai semua. Yang Mengali pernah main tuh. Iya, betul, betul. Iya, kebetulan kan yang jaga sekarang security-nya anak-anak saya ya. Betul, betul. Iya, bocah-bocah saya itu yang jaga security-nya. Terus saya terjun langsung, padahal saya nggak ada basic gitu ngebangun rumah. Tapi berani ya. Iya, saya berani langsung ngebangun rumah, langsung 2 lantai lagi saya bangun. Mari, iya. Saya kagak ada ilmu buat di bangunan gitu. Modal nekat gitu. Yakin nekat gitu ya. Soalnya saya dulu begitu, orangnya nekat mari pengen tahu gitu usaha. Iya, motivasi saya gitu. Betul, betul. Iya, masa saya nggak bisa, orang-orang bisa gitu. Nah, ini luar biasa nih. Nggak pernah sekolah, hidup di terminal dengan dunia yang hitam, tapi hari ini jadi pengusaha properti. Ini luar biasa. Ya, alhamdulillah, saya dikasih akal sama Allah. Iya, ilmu namanya saya sekolah cuma sampai SD. Iya, lagi itu cuma sampai SMP cuma kelas 1. Nyicipin doang. Iya. Kelas 1 gua kagak sampai ke kelas 2, cuma di pertengahan kagak selesai. Jadi ijazah saya cuma SD. Iya, ini menarik. Saya nggak punya titel apa-apa gitu. Betul. Iya. Namanya kan saya liatin kan orang kalau terjun di properti harus punya titel di ahli bangunan, insinyur apa, insinyur konsultan. Iya. Ini mau saya modal nekat jadi nggak punya uang banyak. Iya. Pokoknya saya biar modal dikit juga saya salon gitu, saya beraniin gitu, saya nekat ya. Tapi alhamdulillah tuh kita 2 tahun saya beres itu ngebangun rumah. 2 tahun saja beres. Iya, 56 unit. 56 unit. Dan itu terjual. Iya, terjual rapi. Iya, padahal orang lain bertahun-tahun ngebangun, apalagi sampai ngejualnya itu kan lama gitu. Itu mah langsung aku semua. Itu cuma 2 tahun. Iya, langsung beres. 56 unit. Iya. Ya, orang kok agak nyangka sama saya. Itu yang konsumen. Ini apa? Rumah bisa rubuh ini. Iya, namanya basic dia tahu saya ada yang kenal saya tuh konsumen yang beli rumah situ. Terus saya dulunya orang ini deh orang beragajo, iya gitu, malah orang brengsek gitu, dulu orang lapangan. Tapi kan tetap pekerjaannya kan ahli semua. Iya, dia kok kaget, iya, sama saya yang lihat, jadi saya bisa jadi kontraktor juga gitu. Minta rumah ini bisa rubuh kan ya? Dari mana duitnya? Iya itu alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, akhirnya saya otodidak, ngerti itu. Selama 3 bulan saya kan saya liatin bangunan sampai sekarang saya alhamdulillah. Ya sedikit banyak saya udah ngerti. Hanya berawal dari modal menyuplai barang ke proyek. Akhirnya berkeinginan punya proyek sendiri. Iya betul. Saya modal nekat, masa saya kalau ngesup gitu kan hasilnya nggak seberapa. Hari itu keuntungan hari itu gua habis buat makan. Saya belum bagi buat anggota juga. Apalagi anak buah banyak yang butuh makan di belakang. Iya, saya bagi-bagi juga keuntungannya.
Dia cukup buat makan aja. Betul. Akhirnya saya ada motivasi, wah ini yang saya ngebangun sendiri gitu, perumahan. Keuntungannya lebih besar. Iya. Anak buah bisa kerja semua. Iya, alhamdulillah gitu. Iya. Itu yang menarik Iya. dari Bung Adang ini. Iya. Mereka bukan hanya memikirkan perut sendiri, tapi Iya. anak buah di belakang itu besar. Karena saya dengar anak buahnya Bung Adang ini itu ratusan, saya dengar banyak. Iya. Betul. Dari mana orang-orang itu bisa berkumpul? Iya, betulan saya karyakan backup lahan juga. Iya, Itu menjaga lahan ya. Iya, itu kan lahan-lahan sengketa gitu. Lahan sekitar rata-rata. Itu bukan lahan adem. Kalau lahan adem mah enak dijaga, nggak ada apa-apa. Kalau lahan sengketa kan pasti ada ntar Iya. bentroknya gitu. Nah, terkait menjaga lahan, itu kan Iya. banyak saya lihat kalau lahan-lahan sengketa yang dijaga itu rata-rata lahan yang bermasalah. Bermasalah ya. Ada pihak lawan di sana. Iya. Bahkan pihak lawan juga mengirim orang yang banyak juga untuk Iya. menguasai lahan. Iya. Nah, itu pernah nggak bentrok sampai seperti apa gitu? Iya, pernah Mali. Iya, pernah. Alhamdulillahnya dia mundur Mali. Mundur ya. Iya, mungkin dia tahu kali. Udah tahu saya nih. Dia membuat apa? Udah tahu sepak terjang saya. Nggak sampai bentrok, dia tahu. Akhirnya dia mundur, dia balik kanan gitu. Dia pihak lawan itu nyewa organisasi juga gitu. Iya, karena yang datang di sana itu kan juga kan pasti orang-orang yang berpengaruh juga. Iya, betul. Orang-orang jago berantem juga. Iya, benar Mali. Iya, ada jawarannya apa gitu. Alhamdulillah dia pas saya mau bentrok dia langsung ngajakin Timnya damai gitu damai, akhirnya nyari solusi akhirnya dia mundur gitu iya, mundur perlahan-lahan. Saya juga kan mempelajari tanah sengketa, saya lihat dulu surat legalitas surat. Saya pelajarin dulu kita di pihak yang benar atau tidak gitu. Benar kalau saya langsung terima iya, kalau saya pihak salah saya pasti mundur, nggak mau. Saya sama aja ngejeburin anggota saya, anak buah saya jadi korban ya. Ini saya lihat ini benar legalitasnya, dia siapa juga yang maju lawan saya, biar dia orang kuat lagi mana tetap saya lawan gitu. Ya mending kita surat kita benar begitu. Iya. Tapi kan rata-rata yang punya lahan itu biasanya dua-duanya punya surat itu, makanya mereka ke pengadilan gitu. Nah, sebelum mereka selesai di pengadilan itu biasanya kan masing-masing menguasai fisik, karena masing-masing pihak merasa dirinya juga punya surat yang paling benar. Nah, itu biasanya kan bentrok nggak bisa terhindar biasanya kan gitu. Iya, intinya begitu. Mali judulnya dia minta damai sama saya. Iya, maksudnya mundur dengan teratur dia. Karena dia tahu dia nggak bisa nih tembok di depan lebih tinggi daripada tembok dia gitu. Iya, intinya dia tahu kali pelajarin ini siapa nih yang backup gitu. Iya, inian saya, sejarah gitu saya gitu. Sepak terjang saya dia udah tahu juga pihak lawan gitu. Ya makanya saya selalu dengar yang namanya Bung Adang Kerucut itu setiap bentrokan di lokasi-lokasi penjagaan lahan itu saya dengar tuh nggak pernah mundur dan nggak pernah kalah gitu. Itu yang menarik gitu. Makanya saya lihat anak buahnya itu makin lama makin banyak, makin lama lebih banyak gitu. Soalnya saya sama anak buah yang utamakan itu kan dia sudah punya keluarga, dia kan pada punya dapur. Makanya kagak di lahan juga saya taruh di terminal, ada jaga parkiran gitu. Jadi memang diperdayakan. Iya, saya utama mikirin buat lapangan kerja mereka gitu. Iya. Namanya kan kebanyakan di organisasi pengangguran, nggak punya gaji. Betul. Bagaimana nih saya nyiptain buat anak-anak bocah saya nih lapangan kerja gitu. Begitu Jadi di terminal-terminal sini semua mereka kerja ya? Iya, pada jaga parkir motor, mobil. Terminal Bojong nih ada yang dagang juga. Iya, pedagang ada dikelola bocah saya. Saya lihat kalau ada musim buah durian, pada dagang durian saya lihat itu. Iya, benar-benar. Luar biasa memang. Iya. Kalau masalah lahan itu dia mundurnya pihak lawan, saya unjukin legalitas saya, udah mau bentrok gitu.
Iya, kan kita udah mau bentrok kan pasti kita Iya. punya mainan apa gua kita keluarin. Supaya kita memperkuat Iya. diri kita ya. Iya, begitu Malik. Iya, akhirnya saya suruh adu legalitasnya gitu. Jadi kita ada alasan untuk bertahan Iya, ya. bertahan gitu. Betul. Iya, iya. Kan kebanyakan yang pihak lawan itu yang udah banyak penggarap gitu. Iya, iya, iya. Penggarap apa berdasi gitu. Iya, 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 paham. Iya, intinya orang-orang kuat dah gitu. Udah main duit aja gitu ya. Iya. Kerahin masa main duit. Iya, begitu. Tapi kalau ketua lebih melihat kepada kekuatan suratnya. Iya. Kalau suratnya kuat pasti ketua kuat gitu ya. Iya, kebetulan tuh yang nyuruh saya tuh orang di belakangnya ada orang kuat juga. Pasti. Orang kuat juga, orang berduit gitu. Iya, namanya urusan duit mah kan urusan perut kemana kok pasti saya lawan. Iya, urusan lagi bukannya perut saya doang. Iya, betul. Iya, perut anak-anak saya banyak. Iya, iya. Iya, kalau rasa perut mah. Tapi ini karena sudah pelajarin suratnya benar gitu. Benar, betul. Iya, saya juga nggak mau nyeburin anak-anak saya. Betul. Kan judulnya kalau suratnya nggak benar, judulnya bisa kena hukum. Kita ditangkap. Iya. Menyerobot jatuhnya. Iya, penyerobotan lahan, benar. Jadi itulah lika-liku seorang jawara setelah mempunyai anak buah banyak. Iya, iya. Atau kalau disebut kalau preman kan beda lagi, Mas. Kalau preman itu kan lebih kepada kriminal. Iya, ya. iya. Nah, ini atau disebutnya bahasa kerennya itu mafia lah gitu. Iya, iya. Punya anak buah banyak. Nah, di dalam sekarang kan Bung Adang ini sudah punya anak buah banyak. Iya, iya. Ya kan? Sudah dikenal namanya untuk di wilayah Bogor dan sekitarnya. Terutama sudah dipercaya oleh pengusaha-pengusaha untuk menjaga aset-asetnya yang ada di Kabupaten Bogor. Iya, iya. Nah, apa yang paling ekstrim di dalam kehidupan punya anak buah gitu? Yang paling ekstrim pernah saya pas nge-backup lahan itu banyak yang ngancem saya. Ya orang-orang pembesar dah. Betul. Iya. Cuman tetap namanya jiwa saya dulu hidupnya keras, memang dari kecil. Iya, hidup saya kan kagak lembek gitu. Memang udah dididiknya. Dari bentuk dengan keras. Iya, gitu ya. keras. Jadi saya ada ancaman apa kok saya kagak takut. Yang saya takutin mah Allah aja saya. Mantap. Iya, begitu Mali. Itu banyak Mali yang telepon sampai saya bawa motor ada yang nendang saya. Iya. Iya, di jalan harus saya jatuh, tahu ada yang ini motor saya ada yang nendang gitu, ditendang lagi jalan. Lagi jalan, tahu saya jatuh. Intinya meror saya banyak dah, tetap mulai, iya, saya maju terus, ya. Gak ada istilah mundur, ya. Iya, intinya ada kan namanya pihak lawan dia namanya berdasi gitu kan dia ada. Dia bisa bayar siapa aja. Iya, siapa aja. Dia juga bukannya organisasi, bukan jawara. Yang lain ada Mari. Saya nggak perlu sebutin. Iya, iya. Mungkin kita paham semua lah yang lain itu siapa gitu ya. Iya, ya artinya oknum lah ya. Iya, oknum gitu. Banyak. Ya. Banyak gitu Mari dimerintahin. Gitu. Tetap saya lawan terus. Iya, soalnya kalau saya kagak lawan, intinya kan saya juga malu sama yang gaji saya, sama saya ini bos yang punya lahan gitu. Ya. Karena kepercayaan karena ketua Bung Adang ini sudah membawa nama besar, nama pribadi dan nama tim gitu kan. Masa baru diancam doang mundur gitu. Tapi memang di hatinya Bung Adang tidak ada istilah mundur ya kan. Yang penting ketemu dulu, bentrok dulu, urusan belakangan ya kan. Kalah menang tuh urusan belakangan. Lagi bos juga jamin saya masalah hukumnya gitu. Makanya saya beraninya. Betul. Intinya sempet lagi itu sampai ada yang ngeluarin beko malah ke pihak lawan ya alat berat ke lapangan. Iya, ngeluarin beko tetap itu saya lawan malah saya mau bakar bekonya. Iya, ini kejadiannya yang di Pilabong gitu. Yang sekarang udah saya pagar semua. Betul. Iya, begitu. Nah dulu kan ada saya dengar itu di Pilabong itu dulu ada bentrokan. Iya. Ya dari kelompoknya Bung Adang nih dengan salah satu suku dari timur di sana itu kalau nggak salah terkait lahan kalau nggak salah. Iya betul. Lahan. Iya. Itu saya lihat besar itu bagaimana ceritanya? Itu intinya awalnya dia ada disuruh dah gitu. Kebetulan kan orang suruhan ya. Iya.
itu ada organisasi Lion tuh, dari suku Lion dah gitu. Dia dibayar sama PT juga di situ. Kebetulan kan itu yang nguasain kan orang-orang saya. Pasar itu ada bentuk pasar juga. Di sana pasar malam ya, pasar kaget kalau nggak salah ya. Ada bentroknya di situ gitu. Dia disuruh nguasain, dibayar, ada PT ngebayar dia. Mungkin disuruh bersihin gitu. Disuruh bersih. Jadi lapak-lapak pedagang yang memang sudah dibentuk oleh kelompoknya Bung Adang itu dihancurkan saya dengar. Betul. Karena waktu kejadian itu dari pagi sampai sore. Bahkan saya lihat itu live di TV. Sampai stasiun TV itu semua turun diserang, ngesut semua perang itu gitu. Itu saya lihat kelompoknya Bung Adang yang mempertahankan lokasi itu, wah, itu saya lihat ribuan, saya lihat banyaknya. Itu gabung sama masyarakat. Gabung sama masyarakat juga yang turun. Iya kan masyarakat di situ banyak pedagang juga. Betul. Iya, di situ namanya perut nyari rezeki dah. Nyari rezeki. Dia terpanggil juga, namanya bergabung ya. Iya, bergabung. Karena memang kelompoknya ini saat itu membela pedagang. Iya, pedagang. Jadi begitu kronologisnya. Sampai saya lihat Kapolres turun di lapangan, barak kuda turun, saya lihat di lapangan. Dia diangkut itu. Diangkut. Ya, saya lihat dari pihak lawan itu. Lawan diangkut barak kuda. Iya, kalau nggak diangkut mah mungkin saya juga nggak tahu itu. Iya, namanya udah gabung sama masyarakat. Betul. Udah ribuan itu mah manusia gitu. Betul. Karena kita dikenal, kasus itu dikenal tragedi Bilabong. Iya, betul. Nah, itu kelompoknya Bung Adang tuh. Iya. Nah, itu sangat viral ya, kejadian itu sangat viral. Stasiun TV aja datang itu live gitu, karena kejadiannya bertarungnya sangat lama dari pagi sampai sore gitu. Iya, betul. Bahkan di sosmed itu viral, buka aja yang namanya tragedi Bilabong. Iya. Itu luar biasa. Iya, benar. Ya, itulah cerita dari Bung Adang Krucut. Dari tidak diorangin, hidup merintis sendiri, tidak punya rumah, disakiti kiri kanan, dan masuk ke dunia hitam. Sampai sekarang alhamdulillah Bung Adang ini menjadi orang besar di Kabupaten Bogor. Nah, apa hikmah yang kita ambil dari cerita ini? Mungkin netizen sendiri yang bisa menjawabnya. Kalau ada yang mau komen tentang ini, silahkan, kita welcome. Kita kalau mau ketemu Bung Adang juga ada di Bojonggede ya, tinggal DM aja, selesai urusan. Iya, kalau saya alhamdulillah gitu sama Allah gitu. Dulunya saya sengsara, iya, sekarang saya alhamdulillah buat makan, ketemu buat anak-anak saya. Rumah gue pada nggak kebocoran buat anak. Dulu intinya saya udah punya tempat tinggal dah yang layak buat anak saya gitu. Dulu tidak dianggap siapa-siapa. Hari ini apa-apa selalu ke. Dulu orang pada melihat saya intinya pada benci dah gitu. Tapi sekarang orang alhamdulillah melihat saya. Iya, berbalik orang pada ada yang minta tolong ke saya sekarang, ada apa gitu. Iya, intinya orang pada saya jalan kemana orang pada negur saya dah gitu. Bukan saya mau dihormatin sama orang, kagak gitu. Jadi tidak selamanya dunia itu gelap. Iya, benar. Namanya kan hidup juga kan ibarat roda, pasti berputar. Dan percaya itu ya. Iya, begitu. Hari ini dibuktikan oleh Bung Adang bahwa tidak selamanya saya seperti ini gitu. Iya. Tanpa perjuangan, tanpa bantuan siapapun, hari ini Bung Adang ini menjadi pengusaha yang sangat luar biasa dan punya nama besar gitu di dunia lapangan gitu. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan PT-PT besar yang membutuhkan jasanya Bung Adang Krucut. Itu sangat memotivasi diri kita sendiri. Alhamdulillah. Ya, itulah cerita kita dari Bung Adang Krucut. Nah, bagi teman-teman yang mau kenalan dengan Bung Adang Krucut ini, posisi beliau ini ada di Bojonggede. Ya, silahkan nanti silaturahmi bisa lewat saya. Terima kasih Bung Adang waktunya dan semoga sehat selalu dan sukses selalu. Dan menjadi orang besar. Amin. Dan sekarang udah besar sih, tapi terus bertambah karirnya. Amin. Terima kasih. Doanya Bang Ali atas silaturahminya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.